Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun. Yang kami hormati Ibu Indra Novita Yuliana SPD selaku instruktur dari grup Pangeran Antasari. Yang kami hormati Ibu Marfidah SS selaku presenter pada kesempatan siang hari ini. Lalu yang kami hormati Ibu Mujianti SPD selaku moderator pada kegiatan siang hari ini. Dan tidak lupa yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta Vikon, pelatihan penggunaan media SHC dengan tema Puisi Rakyat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayahnya, rahmatnya, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan Vikon bersama untuk bersama-sama nanti mendengarkan presentasi dari Bu Marfidah dengan tema Puisi Rakyat. Saya selaku host mengingatkan kepada Bapak Ibu yang baru saja datang untuk jangan lupa mematikan mic terlebih dahulu agar nanti proses pelaksanaan Vikon ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk memandu acara pada kesempatan siang hari ini, waktu sepenuhnya saya berikan kepada moderator, dalam hal ini kepada Ibu Mujianti SPD. Waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Leonardo Benisuhara SPD atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Umum Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati Ibu Indra Novita Yuliana SPD, Instruktur Dikdar Gumun, Kelompok Pangeran Antasari. Yang saya hormati Ibu Marfidah SS selaku presenter, dan Bapak Leonardo Benisuhara SPD selaku host pada Vikon kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat peserta Vikon presentasi media pembelajaran dengan media SAC dengan materi dari Ibu Marfidah SS yaitu Puisi Rakyat. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya memandu jalannya Vikon pada siang hari ini. Sebelumnya, sekali lagi kami ingatkan agar Bapak Ibu tidak menyalakan mic atau audio. Sebelum Vikon dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Acara yang kedua adalah presentasi, dan acara yang ketiga adalah penutup. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu presenter kita. Nama, Marfidah SS. Tempat tanggal lahir, Kulon Progo 7 Maret 1991. Riwayat pendidikan, menamatkan Pendidikan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Riwayat pekerjaan, PSP 3 Kemenpora tahun 2013, PMMD Kemenpora tahun 2017, pendamping PKH Kemensos tahun 2018, dan menjadi guru bahasa Indonesia pada MTS Negeri 5 Sleman sejak tahun 2019. Beliau juga menulis beberapa antologi puisi yang berjudul Rumput Kering, Pulang ke Rahim Ibu, Jejak, dan Rinai Dalam Rindu. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Marfidah SS untuk menyampaikan presentasi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Mujianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Dikdar Gumun. Yang saya hormati
Indra Novita Yuliana SPD selaku instruktur kelompok Pangeran Antasari yang sudah membimbing dengan sabar dan teliti memberi arahan kami presensi selaku host yang sudah menyediakan room presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mujianti SPD yang telah bersedia menjadi moderator hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah bergabung pada Vikon presentasi pembelajaran menggunakan media SAC materi puisi rakyat siang sore hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Semoga Vikon pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk pada materi puisi rakyat. Materi puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa dan yang akan saya bahas di sini ada 3 jenis puisi rakyat, yakni gurindam, pantun, dan syair. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan moral. Contoh gurindam, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ciri gurindam yang pertama terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua terdiri dari 10 sampai 14 suku kata, yang ketiga bersaja AA, BB, CC, yang keempat merupakan kesatuan yang utuh, yang kelima baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian, baris kedua berisi jawaban, isi atau maksud dari gurindam, dan yang terakhir berisi nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Yang selanjutnya adalah pantun. Pantun merupakan puisi rakyat yang masih digemari oleh warga Indonesia sampai sekarang ini. Bentuk puisi Indonesia Melayu ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1 bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, bersaja ABAB, kemudian baris pertama dan kedua berupa sampiran, yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh pantun, ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri, jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa ke Indonesia seiring masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan atau menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Contoh syair, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Berikut ciri-ciri syair. 1 bait terdiri dari 4 baris sama dengan pantun. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, bersaja AAAA. Semua baris adalah isi dan bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Ya, itu materi dari saya. Selanjutnya masuk pada evaluasi. Contoh evaluasinya, cermati ciri-ciri puisi rakyat berikut. Ciri-ciri gurindam ditandai nomor, saya coba pencet D ya. Ya, benar. Selanjutnya, lanjut lagi. Yang terakhir, gurindam merumpang. Barang siapa tidak takut Tuhan, hidupnya akan penuh kesukaran. Iya. Nilainya 75. Kalau mau diulangi lagi, pencet tombol reset. Iya, masuk pada developer. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan tentang puisi rakyat. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan Bu Moderator jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi puisi rakyat.
Baik, terima kasih Ibu Marfidah atas presentasinya. Bapak Ibu, demikian tadi uraian presentasi tentang materi puisi rakyat. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Oh ya Bu, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Permadi. Pertanyaannya, di Jawa Timur ada namanya parian, sering ditampilkan di ludruk. Itu termasuk puisi rakyat kah? Dan asalnya dari mana? Itu Ibu pertanyaan dari Bapak Permadi. Silakan langsung dijawab saja nggih. Ya, kalau puisi rakyat yang dibahas di sini adalah puisi rakyat yang Melayu. Kalau parian itu adalah, sepemahaman saya, adalah puisi rakyat yang berasal dari daerah. Jadi itu masuk pada kategori pantun, tapi dengan kesesuaian di daerah masing-masing. Jadi misalnya pantun yang sekarang ini ada juga yang nggak AB-AB tapi AA-AA. Itu juga pantun masa kini gitu misalnya. Atau di Jakarta yang sebagai menyambut saat pernikahan, itu juga ada namanya sendiri. Nah, mungkin kalau yang di Jawa Timur itu juga sesuai dengan daerahnya sendiri. Ini di Jawa Timur, parian itu adalah pantun yang maksud pantun yang berasal dari Jawa Timur atau puisi rakyat yang sudah menyatu dengan budaya di Jawa Timur, begitu. Oke, baik Ibu. Demikian Bapak Permadi, jawaban dari Bu Marfidah tentang parian. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Neneng. Pertanyaannya, apa ada puisi bebas, nggih? Monggo Bu. Kalau saat ini, bahkan saya pernah mendengarkan dari seorang sastrawan bahwa puisi saat ini tuh tidak ada yang salah. Puisi apapun itu semuanya benar, karena kita tidak bisa menyampaikan puisi, karena puisi itu ekspresi dari seseorang. Jadi tidak ada puisi, oh ini puisimu tuh keliru, itu tidak bisa. Jadi puisi itu bebas sebebas-bebasnya, seharusnya seperti itu. Tapi kalau dalam pembelajaran terkadang ada yang dibatasi 10 baris atau berapa baris, itu karena untuk melatih anak-anak merangkai kata-kata. Seperti itu. Jadi ada puisi bebas itu Bu Neneng yang pandai berpuisi. Ya, lanjut Bu. Iya Bu, jadi nanti aja kalau nggak ada yang tanya lagi saya lanjut tanyanya Mbak J. Matersun jawabannya. Terima kasih Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu Neneng. Baik, berikutnya Bu Marfidah ada pertanyaan dari Ibu Juwaria Sobari. Pertanyaannya, zaman sekarang masih adakah puisi rakyat? Mohon penjelasan. Monggo, Bu. Kalau sekarang, kalau gurindam itu sudah jarang dipakai di Indonesia. Kalau syair masih ya, tapi dalam bentuknya sudah tidak sepakem syair yang dulu yang harus a, tapi sekarang sudah mulai menjadi puisi bebas. Kalau pantun masih banyak sekali acara-acara komedi di televisi juga ditampilkan pantun-pantun oleh para pelawak zaman sekarang. Masak air biar mateng itu kan juga salah satu contoh pantun yang digunakan oleh para pelawak yang ada di televisi. Begitu Bu Yanti. Oke, ya Bu. Rupanya materi Ibu ini sangat menarik. Masih ada pertanyaan dari Bu Eva Ratih Bulan. Pertanyaannya, kalau soneta, seloka itu termasuk puisi rakyat atau bukan? Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu. Soneta, seloka masuk puisi rakyat, tapi yang saya bahas di sini hanya 3, gurindam, pantun, dan syair. Begitu Bu. Biar cepat. Oh gitu ya. Baik, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Bu Neneng tadi mau menyampaikan, oh masih ada nih dari Bu Nining Sri Uning. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membuat pantun yang mudah untuk pemula? Silakan Ibu. Oh ya, kalau saya tipsnya, saya bikin intinya dulu. Jadi saya bikin isinya dulu, baris ketiga dan keempat, baru kemudian cari kata terakhir yang cocok untuk kata terakhir di baris ketiga dan keempatnya. Contohnya misalnya di baris ketiga mau ngomongin masalah gumun. Nanti di baris pertamanya saya akan mencari kata yang akhirnya un.
Saya cari sabun misalnya. Terus pergi ke pasar membeli sabun gitu. Biar nanti baris ketiga bisa mengikuti pelatihan gumun gitu. Terus nanti baris selanjutnya kalau sabun cocoknya sama apa ya? Misalnya pergi ke pasar membeli sabun, tidak lupa membeli pasta gigi, mengikuti dikdar gumun, membuka mata, membekas di hati. Contohnya seperti itu. Oke, cakep. Gitu. Baik, di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi, Bu Neneng. Tadi dipersilakan ya, Bu? Ya, monggo Bu Neneng. Kalau mau berpantun Oke. juga Oke. boleh. Enggak, Bun, udah ada ahlinya, Bun. Ini hanya mau tanya, jadi untuk syair itu bagian dari puisi ya, Bu? Iya, syair bagian dari puisi, Oh, tapi puisi rakyat, Bu. Kalau puisi yang sekarang kan sudah bebas sekali. Kalau yang dijadikan di pelajaran itu syair yang dulu, syair Hamzah Mansuri seperti itu. Tapi sekarang juga mungkin masih oh, ada yang masih sering membuat syair. Kebanyakan sekarang sudah membuat puisi. Begitu, Ibu. oh. Kadang saya ditanya, Bu Neneng ini alirannya puisinya apa? Saya itu juga nggak tahu gitu. Apakah ada Bu, jenis-jenis puisi, katakanlah puisi natural atau puisi apa? Jenis-jenisnya ada nggak Bu itu? Puisi apa? Saya sering juga ditanya, Bu Neneng alirannya apa? Saya sendiri juga nggak tahu. Saya kalau nulis puisi ya sesuai apa yang saya rasakan. Gitu. Jadi saya nggak tahu apa ada Bu itu puisi jenis Ya, aliran apa Bu? mungkin ada yang alirannya romantis. Jadi bahasanya tuh kayak halus, kayak penuh dengan metafora. Ada juga puisi itu yang Nah, penuh dengan sindiran. Ada juga puisi itu yang maknanya susah diterka, yang harus jelimet bacanya baru paham intinya. Jadi memang ada aliran-alirannya, Bu. Kalau Bu hmm. Neneng mungkin Alirannya saya apa adanya, Bu. Hanya apa ya, menyamakan rimanya aja. A A oh A iya, atau A B A B gitu aja. Nggih, Bu. Terima kasih. itu bermain romantik agar indah dibacanya. Iya. Iya, Bun, terima kasih. Nih. Ikut Rinai, iya, ikut Rinai itu ya, Bu. Apa? Menenun Rinai hujan ya? Oh, bukan Bu, Rinai dalam rindu. Oh, Rinai dalam rindu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, Bu, terima kasih nanti aja, japri aja nanti. Nggih, nggih, terima kasih. Monggo untuk penanya yang lain. Terima kasih. Nih Bu, terima kasih Bu Neneng. Oke, Monggo Bu ini Yanti. Bu Ida masih ada banyak pertanyaan dan tanggapan. Ini saya ambil dulu dari Bu Iin ya. Nggih. Untuk Bu Iin yang pertama ini ada tanggapan, wah udah bahas pantun. Jadi tekniknya itu di baris ketiga dulu ya, ilmu baru ini. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Iin, untuk baca puisi intonasi sangat penting ya. Silakan Bu. Oh iya, terima kasih Bu Iin. Kalau untuk puisi dalam membacanya jelas intonasi, apalagi sekarang banyak sekali perlombaan dengan teknik. Bahkan ada yang mengatakan kalau membaca puisi dengan teknik yang gulung-gulung itu sekarang udah nggak zaman lagi, dengan yang nangis-nangis udah nggak zaman lagi ya, sekarang malah kayak nggak peduli gitu yang bagus, tapi menurut saya masih seperti apa, seperti membaca puisi pun sepertinya sampai saat ini masih relatif, tergantung, kalau perlombaan tergantung siapa jurinya, tapi keindahan itu beda-beda rasakannya. Jadi masih abstrak, seperti ilmu sastra yang abstrak menurut saya seperti itu. Yeah. Sudah Bu? Ampun. Oke, ini ada permohonan dari Pak Permadi, tapi nanti dijawabnya di akhir saja ya Bu. Ini Pak Permadi mengharapkan Ibu untuk berpuisi atau berpantun yang keren loh Bu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu dari Ibu Juwaria Sobari lagi. Pertanyaannya Bu, waktu saya kecil saya ngaji ada siiran dinyanyikan. Apakah itu termasuk puisi? Silakan. Oh iya,
dalam bahkan dalam kalau di pondok-pondok pesantren itu ada syair-syair yang misalnya contohnya Bismillahi bada'na walhamduli rabbina. Jadi awalnya na, akhirnya na gitu juga. Kalau menurut saya termasuk juga, cuman belum ada kajian yang lebih dalam lagi untuk syair-syair yang dari kitab-kitab begitu, Ibu. Kalau menurut saya, tapi rimanya juga sudah diperhitungkan. Jadinya kalau dinyanyikan atau dinadomkan ngajinya itu pas begitu. Oke, ya karena pertanyaannya banyak, biar pertanyaan Pak Permadi tidak tertimpa, saya bacakan aja ya Bu. Permohonan sebelum closing dari Pak Permadi, minta pemateri berpuisi atau berpantun yang keren. Boleh nggih? Terima kasih. Silakan Bu. Nanti berarti kan? Ya. Nanti mau berarti dijawab kan? nanti. Oke, ya. Baik. Ini masih ada dari Ibu Wiin Novita. Kadang kalau lihat siswa pria agak sedikit aneh kalau baca puisi karena saya nggak terbiasa. Bagaimana tanggapannya? Oh, mungkin ada beda-beda ya. Tapi kalau saya kemarin mengantarkan siswa-siswa yang lomba baca puisi itu memang mayoritas perempuan. Tapi bahkan yang juara kemarin laki-laki karena dia benar-benar menghayati. Mungkin tergantung anak laki-lakinya juga. Ada yang bisa menghayati dengan baik, ada yang malah wagu gitu ya, malah nggak pas gitu kalau baca puisinya. Karena puisi itu akhir-akhir ini cenderung pada puisi-puisi yang sedih begitu, jadi mungkin cocoknya itu yang baca perempuan, mungkin ini ya dalam pandangan saya. Tapi kalau untuk puisi-puisi yang misalnya menyindir atau apa, sebenarnya laki-laki juga pantas begitu tanggapan saya. Oke Bu, jadi ada couplingnya ya, kalau puisi sedih untuk putri, kalau yang menyindir untuk perempuan. Laki-laki terus sedih itu enggak lagu gitu mungkin. Gitu. Kalau Baik, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jamhari, st@yahoo.com. Pertanyaannya, apakah pantun itu sama dengan tembang? Oh ya, sepemahaman saya berbeda, Ibu. Kalau pantun itu jelas ada syarat-syaratnya, ada berapa suku katanya, ada berapa barisnya dalam setiap bait. Kalau tembang itu sudah beda lagi ketentuannya, ngoten. Oke, jadi beda ketentuan, beda aturan gitu ya Bu. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ima. Pertanyaannya, trik buat puisi yang bagus itu bagaimana Bu? Silakan. Kalau ini mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang dari pengalaman pribadi, ada yang melihat kehidupan tetangganya atau kehidupannya sendiri atau keadaan orang lain, jadi berbeda-beda. Ada yang dengan perenungan sendiri terus akhirnya menemukan kata-kata yang sesuai dengan perasaannya lalu dituliskan jadilah puisi begitu. Oke. Seperti lagi pertanyaan di kolom chat, mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, tidak ada pertanyaan Bu Ida, berarti Pikon sore hari ini bisa kita akhiri, tapi nanti itu mau dibacakan setelah saya simpulkan atau sekarang? Ya, setelah jenengan simpulkan mawon Bu. Saya tak sambil mikir-mikir ini. Oke, ya, kita tunjukkan trennya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi materi puisi rakyat dari Bu Marfida, cukup menarik dan dapat kita simpulkan bahwa saat ini puisi rakyat dalam bentuk gurindam, pantun, dan syair dengan berbagai cirinya masih ada di Indonesia, masih banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya
itu yang dapat saya simpulkan dari Vikon kali ini, dan waktu selanjutnya akan saya kembalikan kepada host Bapak Leonardo Beni Suhara SPD. Mohon maaf jika selama memandu acara banyak kesalahan, dan Bu Mafida silakan menutupnya dengan pantun yang keren dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mujianti. Mungkin saya nggak berpantun ya, tapi sedikit berpuisi. Judulnya Gerimis. Gerimis pagi ini beda. Ada relung yang tak biasa. Kali ini bertemu Bapak Ibu senusantara. Dalam balutan, pergulatan, untuk tekun membuat sesuatu yang berbeda demi anak-anak bangsa. Membuat sesuatu yang berbeda dengan imaji masing-masing tanpa mereka apapun. Semuanya dicoba agar semua bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi terpilih dan menjadi anak-anak yang dikdaya di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas presentasi dari Bu Marfidah yang dengan luar biasa menyampaikan materi puisi rakyat dengan sangat baik. Dan alhamdulillah juga antusias Bapak Ibu peserta mengenai materi ini begitu luar biasa, sehingga tadi cukup banyak pertanyaan. Insya Allah setelah mengikuti kegiatan ini mungkin Bapak Ibu akan coba mempraktikkan di tempatnya masing-masing deh, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya selaku host, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya pun juga mempunyai pantun ini yang terakhir. Kupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Mungkin itu saja. Saya tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Ida. Terima kasih Bu Yanti. Selamat Bu Ida. Sukses. Terima kasih Pak Beni. Selamat Bun, alhamdulillah. Terima kasih Bu Neneng. Alhamdulillah Bun. Sama Bu Neneng juga selamat. Judulnya Gerimis. Gerimis pagi ini beda. Ada relung yang tak biasa. Kali ini bertemu Bapak Ibu senusantara. Dalam balutan, pergulatan, untuk tekun membuat sesuatu yang berbeda demi anak-anak bangsa. Membuat sesuatu yang berbeda dengan imaji masing-masing tanpa menerka apapun. Semuanya dicoba agar semua bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi terpilih negeri ini dan menjadi anak-anak yang dikdaya di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Beni. Judulnya Gerimis. Gerimis pagi ini beda. Ada relung yang tak biasa. Kali ini bertemu Bapak Ibu senusantara. Dalam balutan, pergulatan, untuk tekun membuat sesuatu yang berbeda demi anak-anak bangsa. Membuat sesuatu yang berbeda dengan imaji masing-masing tanpa menerka apapun. Semuanya dicoba agar semua bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi terpilih negeri ini dan menjadi anak-anak yang dikdaya di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Beni.